Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiawaringsih, NPM 18 10 30 30 90 dari kelas IPA 3 akan memaparkan hasil analisis artikel internasional. Analisis yang pertama itu artikel dari IJSE yang berjudul The Relationship Between Student Motivation and Their Perceived Amount of Basic Physiological Need Satisfaction, a differentiated investigation of student quality of motivation regarding biology, yang artinya hubungan antara motivasi siswa dengan jumlah kepuasan yang dirasakan dengan mengidentifikasi berbeda tentang kualitas motivasi siswa tentang biologi. Untuk latar belakangnya, yaitu pendidikan biologi mewajibkan siswa untuk memperoleh literasi sains, berdampak positif pada pembelajaran biologi dalam hal otonomi, kompetensi, dan keterkaitan yang dirasakan. Tujuannya yaitu untuk menyelidiki apakah dan sejauh mana kepuasan fraksi dari ketiga kebutuhan dasar otonomi, kompetensi, dan keterkaitan memprediksi jumlah setiap regulasi motivasi. Untuk rumusan masalah yaitu apakah kualitas motivasi siswa tergantung pada sejauh mana kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Untuk hasilnya yaitu perhitungan kepuasan dan motivasi menunjukkan kecocokan model dapat diterima, yaitu jumlah kepuasan kebutuhan dasar yang dirasakan menunjukkan kecocokan model yang dapat diterima. Oleh karena itu, timbangan tampaknya cocok untuk mewakili faktor laten yang diasumsikan secara teoritis. Setelah itu, model struktural dilakukan untuk menyelidiki hubungan antara kepuasan tiga kebutuhan dasar dan setiap peraturan motivasi. Parameter kecocokan model tambahan menunjukkan model yang dapat diterima cocok. Hasil regresi untuk variabel endogen, regulasi intrinsik menunjukkan hubungan yang relatif dengan persentase 68%. Analisis artikel yang kedua yaitu artikel dari JRST yang berjudul The Effect of Authentic Project-Based Learning on Attitudes and Career Aspiration in STEM. Artinya, pengaruh pembelajaran berbasis proyek otentik pada sikap dan aspirasi karir di STEM. Latar belakangnya yaitu melibatkan mahasiswa dalam proyek yang berpusat pada klien, desain, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Kursus meningkatkan minat dalam profesi STEM, mengeksplorasi efektivitas proyek berbasis mata kuliah PJBL tentang sikap mahasiswa, pilihan jurusan, dan aspirasi karir di STEM. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh mahasiswa dalam proyek yang berpusat pada STEM. Rumusan masalah dari artikel tersebut adalah bagaimana pengaruh mahasiswa dalam proyek yang berpusat pada STEM, dan hasilnya menunjukkan bahwa investasi universitas dalam kegiatan pembelajaran aktif seperti PJBL akan terbayar dengan meningkatkan keterlibatan siswa dan minat karir di STEM. Meskipun pada masa dalam penelitian diperlukan untuk sepenuhnya mengeksplorasi efek PJBL pada retensi siswa dan pilihan karir. Instruktur dan institusi harus mengeksplorasi kelayakan untuk menggabungkan pendekatan ini ke dalam STEM pada kurikulum, mengingat perlunya melibatkan tenaga kerja STEM yang beragam dan terlibat untuk menghadapi global tantangan hari ini dan masa depan. PJBL otentik memberikan jalan yang menjanjikan untuk masa depan pendidikan STEM. Selanjutnya, analisis artikel yang ketiga dari SE yang berjudul Effect of Differentiated Instruction and 5E Learning Cycle on Academic Achievement and Self-Efficacy of Students in Physics Lesson, yaitu pengaruh pembelajaran diferensiasi dan siklus pembelajaran 5E terhadap prestasi akademik dan efikasi dari siswa fisika
dari pelajaran fisika. Untuk latar belakangnya yaitu karakteristik belajar setiap siswa berbeda-beda. Instruksi yang dibedakan mempertimbangkan perbedaan individu sebagai panduan sebagai pelajaran belajar daripada melihat perbedaan ini sebagai tantangan. Tujuan dari artikel itu adalah untuk membandingkan efek dari pembelajaran diferensial dan siklus belajar 5E di kelas fisika terhadap prestasi akademik dan efikasi dari siswa. Untuk rumusan masalah yaitu apakah ada perbedaan signifikan antara prestasi akademik siswa kelompok eksperimen atau instruksi yang berbeda dan kelompok kontrol yaitu 5E siklus belajar. Yang kedua, apakah ada perbedaan signifikasi antara efikasi diri fisika siswa kelompok eksperimen dan kelompok siswa kontrol. Untuk hasil dari penelitian ini adalah menyelidiki penggunaan DI dalam pembelajaran fisika terhadap prestasi akademik siswa dan efikasi dari pada pembelajaran fisika. Penelitian tersebut dilakukan di 3 sekolah berbeda dengan 3 kelompok eksperimen dan kontrol. Efek DI pada keberhasilan akademik telah memberikan perbedaan hasil menurut sekolah. Nah, hasilnya itu tidak ada yang signifikan perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pencapaian rendah dan menengah lebih diuntungkan dari pendidikan yang berbeda dan keberhasilan akademis mereka meningkat. Sekian analisis artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.